Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertama-tama sekali, marilah kita bersama-sama untuk memperbanyak mengucapkan pujian. Hari ini dilanjutkan dengan kunjungan dari Majelis Arafah Sumatera Utara yang hari ini merupakan kunjungan di masjid yang ke-143, baik itu di Kota Medan maupun di luar utara yang berhadir. Yang terhormat para ketua Majelis Arafah Kota Medan, Kota Pidai, dan koordinator Majelis Arafah Deli Serdang beserta jajarannya. Yang terhormat para jamaah Majelis Safari Arafah yang hadir baik dari Kota Medan, dari Kota Binjai, dari Kabupaten Deli Serdang, dari Sri Gunting, dan terkhusus anak-anak kami yang kami cintai dari santri Pondok Pesantren Islamic Center Sumatera Utara, Jalan Majelis Nurul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan dan tata pertama, pembukaan oleh protokol, yang kedua kata sambutan dan salam perkenalan dari Ketua Majelis Arafah Sumatera Utara Bapak Dr. Andes Haji Zulkifli Lubis MM, sekaligus penyerahan wakaf kitab suci Al-Quran kepada BKM Masjid Nurul Hidayah. Acara yang ketiga kata sambutan dari Ketua BKM Masjid Nurul Hidayah ataupun yang mewakilinya. Acara yang keempat tausiah subuh dan doa oleh Al-Ustaz Buya Muhammad Kurnias Torus SPD MBA. Acara yang kelima penutup oleh protokol beramah tamah dan foto bersama jamaah subuh. Bapak-bapak ini, marilah kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kini kita lanjutkan dengan acara yang kedua, kata sambutan dan salam perkenalan dari Ketua Majelis Arafah Sumatera Utara Bapak Dr. Andes Haji Zulkifli Lubis MM. Dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala kulli wa alihi wa sahbihi. Syukur kepada Allah wa syukur wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami dari Majelis Arafah Sumatera Utara hari ini adalah kunjungan yang ke-143. Jadi setiap ahad kita terus jalan dari satu masjid ke masjid yang lain. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian sebagai pencerahan kepada kita bagaimana kita meningkatkan persaudaraan kita. Ya. Dan hari ini juga melalui wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan wakaf kitab suci Al-Quran. Saya bertugas untuk nanti ke depan kepada Ketua BKM ataupun yang mewakili untuk tampil ke depan untuk kita serahkan wakaf kitab suci Al-Quran oleh Ketua Majelis Arafah Sumatera Utara. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kini acara kita lanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua BKM Masjid Nurul Hidayah ataupun yang mewakilinya. Dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu cerah ini, berbahagia ini, kita masih banyak mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah kita kedatangan dari Safari Majelis Arafah Sumatera Utara. Sekali acara dari Majelis Arafah Sumatera Utara. Kurang lebih kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan dari pengurus BKM Masjid Nurul Hidayah. Dan kini kita masuk ke acara yang
kita tunggu-tunggu merupakan pokok acara subuh yang penuh barakah ini. Tausiah subuh dan doa oleh Al-Ustaz Buya Muhammad Kurnia Sitorus SPG MBA yang juga merupakan koordinator Majelis Arafah Kabupaten Deli Serdang. Kepada Al-Ustaz, tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hari ini Allah telah menggerakkan hati kita. Bahkan ada saudara-saudara kita, bapak ibu yang berasal dari kota Medan yang bangun mungkin dari malam pukul 3.00 sebelum berangkat. Mereka ini melaksanakan sholat sunnah tahajud. Inilah faedah dan manfaatnya kita safari subuh ini. Allah telah memberikan nikmat iman kepada kita hari ini. Inilah bukti iman kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Apapun pangkat dan jabatan kita, berapa banyak harta, mobil kita, itu akan kita tinggalkan. Tetapi yang akan kita bawa amalan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah amalan yang mungkin orang tak semua bisa sanggup mengerjakan subuh berjamaah, apalagi kita hari ini bersilaturahmi meramaikan sholat subuh di masjid yang kita cintai. Kembali kepada kita, apakah kita bersyukur secara lisan maupun perbuatan? Ini adalah rasa syukur secara perbuatan. Nah, mungkin selama ini kita bersyukurnya secara lisan, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih atas rezeki yang Engkau berikan. Ya Allah, terima kasih Tuhan, ini kita sudah membuktikan secara zahir kepada Allah. Inilah bentuk rasa syukur kita. Kemudian setelah merangkaikan salam yang kita hadiahkan kehadiran roh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarga, para sahabat, para alim ulama dan segenap pengikut umat Islam sekalian. Mudah-mudahan kita selalu membasahi lidah kita dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad telah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama hormat saya kepada Ketua Majelis Arafah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agus Haji Zulkifli Lubis MM, yang tadi luar biasa memberikan motivasi kita, menggelegar ya kan, menambah semangat motivasi kita. Masya Allah. ST, ini Pak, sebelah kanan yang paling ganteng. Awalnya seperti orang Arab. Ini Pak Tengku Ayatullah Kumaini, walaupun beliau sibuk ya, tapi hari ini bisa melangkahkan kaki. Beliau ini cukup sibuk Pak ya. Hari Senin sampai hari Sabtu ada terus jadwalnya. Tapi hari ini bisa bersama-sama kita untuk melaksanakan sholat subuh. Kebetulan Pak Hairul, anak beliau ini alumni Islamic Center kan? 30 juz, punya pesantren di rumah itu berapa? Pembinaan santriwati berapa? 15 orang. Bapak ini udah buka pesantren Quran khusus akhwat. Alumni dari Islamic Center itu nama Bapak? Cantika. Kenal? Belum kenal ya? Cantika ya Pak? Nah, udah 30 juz. Masya Allah. Nampaknya ini slow-slow ini, tapi otaknya luar biasa. Masya Allah. Beliau juga seorang pengusaha Pak. Jadi cukup sukses. Walaupun itu saya ajak kemarin Pak, ayo sholat subuh berjamaah. Walaupun beliau dari dulu sampai sekarang mengakui saya ini gurunya, tapi saya kayak segan juga sama beliau ini. Anak udah habis Quran. Kebetulan anaknya dulu murid saya Pak di pesantren Pondok Al-Mulisya. Jadi kalau sanad itu jelas, iya kan Pak. Anaknya murid saya, bapaknya kawan saya sampai sekarang. Dasar Ramadan Pak ya, 5 waktu di masjid ya. Rajin kita sedekah, gemar kita berinfak. Tapi setelah Ramadan, apakah kita masih gemar bersedekah atau tidak? Ya. Setidaknya ketika kita rajin bersedekah di Ramadan, maka hari-hari biasa kita semakin semangat dan semakin bertambah
motivasi kita untuk bersedekah, ya. Di Ramadan itu trennya bagi masih ngalir. Jadi sedekah itu bukan semakin mengurangi harta kita, tetapi hakikatnya menambah harta kita. Jadi jangan takut kita sedekah, Bu, ya. Jangan berpikir, penghasilan suamiku aja sehari 80.000. Bagaimana aku mau sedekah? Anakku 5 kan. Nah, ini susah juga ya kan. Nah, berapa ikhlasnya, Bu? 2.000 pun nggak apa-apa, ya. Bapak-bapak juga, Ustaz, mana saya mau sedekah? Penghasilan saya seminggu. Ada memang ujian ini di saat kita banyak uang, Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak banyak uang, nggak ada penghasilan, nggak kerja kita berbulan-bulan, nggak terpikir kita yang buruk-buruk. Tapi kalau sudah banyak uang, dompet pun tebal, mobil pun mewah, otak kita kotor aja, betul nggak? Kok ketawa? Betul nggak? Ini ujian, Pak, ya. Kekayaan itu adalah ujian, kemiskinan juga itu ada ujian, betul Pak ya? Makanya kita sebagai orang yang beriman harus bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Ketika kita diberi rezeki Allah lebih, rumah mewah, mobil mewah, ya uang banyak, kita gunakan di jalan Allah seperti ini, maka Allah akan memberkahi harta kita. Nah, semua kita ini bakalan mati, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang selalu menambah semangat motivasi kita ketika kita ingin berbuat di dunia ini, ya. Senakal apapun, ingat mati. Ya, apa yang akan kita bawa ketika kita meninggalkan dunia ini, Bapak Ibu sekalian? Mati ini tanpa menambah waktu, betul? Ya. Kita untuk lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya di Ramadan yang akan datang 1447 Hijriah Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, dan Allah nantinya di akhir hidup kita matilah kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya, maka itu semata-mata kebodohan dan keilmuan saya. Jika ada dalam penyampaian saya terdapat hikmah dan ilmu, maka itu semata-mata ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.